Di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang FOP IndiHome atau singkatan dari User Policy yang merupakan batas wajar yang diberikan kepada pelanggan apabila sudah melebihi batas kapasitas yang sudah ditentukan pada layanan internet IndiHome. Dan di akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali komentar dari pelanggan IndiHome di mana speed yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan FOP yang saya jelaskan. Oke, lalu kami melakukan pengecekan dan ternyata ada perubahan pada FOP yang diterbitkan pada tahun 2023 ini. Oke, dan sekarang kita akan melihat dan sekaligus saya akan menjelaskan beberapa perubahan FOP IndiHome pada tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada dua tahap ya, tentang FOP, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Lalu di tahun 2023 ini masih sama, ada tahap pertama dan tahap kedua, dan untuk FOP-nya juga masih hitungan gigabyte. Oke, dan sekarang kita langsung lihat. Nah, ini adalah tabel FOP 2023 yang diterbitkan oleh Telkom, dan untuk FOP ini khusus untuk pakai reguler yang harganya mulai dari 315.000. Nah, ini adalah FOP-nya. Di beberapa paket di IndiHome ada banyak sekali paketnya ya. Dan yang teman-teman bisa lihat di sini adalah tabel FOP khusus untuk pakai reguler ya. Nah, oke, kita mulai dari speed yang 30 Mbps. Di sini teman-teman bisa lihat speed optimal device pemakaian internet tahap pertama dan juga penurunan speed pada tahap kedua. Oke, untuk yang 30 Mbps yang batas maksimal stabilnya yaitu 7 device atau 7 perangkat tersambung. Maka untuk pemakaian internet pada tahap pertama yaitu dari 0 sampai 1100 GB, maka kecepatan rata-rata yang didapatkan oleh pelanggan masih normal yaitu 30 Mbps. Selanjutnya setelah mencapai 1100 GB, maka terjadi penurunan pada speed internet, artinya dikenakan FOP tahap kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabelnya, yaitu setelah mencapai 1100 GB, maka kecepatan seterusnya yaitu 6 Mbps. Jadi dari 30 Mbps turun drastis ya, di sini tinggal 6 Mbps. Oke, selanjutnya untuk yang pakai speed 40 Mbps dengan batas kapasitas perangkat stabil terhubung yaitu 10 device atau 10 perangkat dari 0 sampai 100.500 GB, maka kecepatan rata-rata yang didapatkan yaitu 40 Mbps, dan selanjutnya di atas 1.500 GB, maka kecepatan yang didapatkan di hari-hari berikutnya yaitu tinggal 8 Mbps. Oke, kemudian untuk 50 Mbps dengan batas device yang tersambung yaitu 12 perangkat, maka untuk FOP-nya yaitu dari 0 sampai 1800 GB, rata-rata yang didapatkan yaitu 50 Mbps. Selanjutnya di atas 1800 GB, maka kecepatan menurun dari 50 Mbps menjadi 10 Mbps adalah di FOP tahap kedua. Kemudian begitu juga untuk 100 GB, untuk 100 Mbps dengan batas maksimal perangkat yang tersambung 18 device dari 0 sampai 2000 GB, maka speed rata-rata yang didapatkan yaitu 100 Mbps. Selanjutnya di atas 2 GB atau 2 TB, maka kecepatan yang didapatkan tinggal 20 Mbps. Nah, begitu juga 200 Mbps. Setelah tahap kedua, maka kecepatan turun setengah yaitu tinggal 100 Mbps. Oke, selanjutnya sama 300 Mbps juga untuk batas maksimal device yang tersambung untuk stabil internetnya yaitu 0 sampai yaitu 30 device. Kemudian untuk tahap pertama FOP-nya yaitu 0 dari 0 sampai 4000 GB atau 4 terabyte, maka kecepatan rata-rata yaitu normal di 300 GB.
Selanjutnya untuk FUP tahap kedua, di atas pemakaian 4000 GB maka kecepatan turun setengah, yaitu Mbps-nya tinggal 150 Mbps. Jadi seperti ini tabel daripada FUP pada tahun 2023. Kalau di 2022 yang pernah saya jelaskan, kecepatan 30 Mbps ini tidak langsung turun ke 6 Mbps ini, tapi hanya turun 40% dari speed utama. Namun di 2023 ini teman-teman bisa lihat perubahannya. Jadi inilah yang menjadi perbandingan nanti untuk teman-teman yang sudah berlangganan IndiHome. Tabel di atas adalah hasil rata-rata kecepatan internet yang didapat setelah melewati FUP berdasarkan survei pengecekan dari sistem speed test. Jadi ini sudah melalui pengetesan dari by system juga. 2. Tabel di atas bertujuan untuk memudahkan teknisi dan Salesforce dalam mengedukasi kepada pelanggan mengenai penggunaan internet pelanggan yang sudah melebihi batas pemakaian wajar yang ditetapkan. Kemudian 3, apabila hasil di lapangan berbeda, perlu diperhatikan faktor berikut ini. Oke, trafik di wilayah sedang kurang bagus. Jadi jika memang tidak sesuai dengan tabel yang sudah kami informasikan di sini, bisa jadi juga di wilayah teman-teman mungkin kurang bagus jaringannya. Jadi bisa saja terjadi perubahan pada FUP ini atau berbeda dengan yang kami jelaskan di sini. Dikarenakan ada beberapa gangguan di wilayah tersebut, bisa jadi dari ODP-nya, bisa jadi dari ODC-nya, dan atau mungkin dari kabelnya yang sedang gangguan. Kemudian untuk selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu mungkin jumlah perangkat sedang terhubung melebihi kapasitasnya. Oke. Nah, jika misalkan kecepatan internet teman-teman tidak sesuai dengan yang kami jelaskan di sini, maka mungkin saja faktor lainnya bisa jadi lebih dari kestabilan daripada device yang terhubung atau perangkat yang terhubung. Misalkan di sini 30 Mbps, maka batas maksimal stabil internetnya yaitu hanya untuk 7 device saja. Lebih dari itu maka kecepatan internetnya bisa berubah tidak sesuai dengan tabel ini. Oke, kemudian untuk kedua yaitu redaman pada modem atau perangkat WiFi sedang tinggi. Nah, bisa jadi juga redaman pada modem teman-teman tidak dalam keadaan stabil. Nah, itu menjadi faktor juga jika tidak sesuai dengan tabel ini. Nah, oke. Kemudian suhu modem atau perangkat WiFi jangan sampai panas. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga untuk modem IndiHome-nya jangan sampai terlalu panas banget. Nanti bisa juga mengakibatkan terganggunya layanan internet yang mengakibatkan kecepatan speed-nya juga tidak seimbang. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk FUP pada tahun 2023 ini. Jika nanti ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Oke, dan saya Diki dari Marketing IndiHome Retail Telkom Jakarta Utara dan selamat pagi.